أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha litasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sungguh nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak yang telah diberikan kepada kita. Saking banyaknya tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang bisa menghitungnya. Karena itulah wajib bagi kita semua di sini bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini dengan cara beribadah hanya kepada Allah saja. Dan beribadah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam tercurahkan ke Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang beriktibar mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Pada saat ini kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat umur, di mana Allah SWT memberi kita umur sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT memberikan kita umur yang berkah dan panjang sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini dengan mendapat ampunan dari Allah SWT dan kita bisa mendulang pahala semaksimal yang kita bisa lakukan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis dari Imam Muslim nomor 2699, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, dari satu rumahnya Allah, kemudian mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, malaikat turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka mendapat naungan rahmat Allah dan para malaikat melingkupi mereka. Dan Allah SWT memuji-muji mereka, membanggakan mereka di hadapan para makhluknya yang mulia di sisi Allah SWT. Dengan hadis ini kita berharap seluruh jamaah yang di sini termasuk apa yang baginda Nabi sabdakan. Kita sekarang ada di Masjid Babu Salam ini, salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia, dan kita insyaallah mengkaji ilmu Allah dan kita saling mempelajari, saling belajar dan mengajar. Kita berharap sakinah akan turun untuk kita semua yang di sini, ketenangan dalam diri kita, dan kita berharap rahmatnya Allah dan para malaikat melingkupi kita. Pada saat sekarang, kalau sesuai dengan sabda Nabi ini, kita sekarang dilingkupi oleh malaikat. Maknanya apa malaikat melingkupi kita ini? Maknanya adalah malaikat membantu kita, memudahkan kita belajar dan mengajar. Dengan demikian Allah pun membanggakan kita, mengangkat orang yang di masjid dalam majlis taklim ini di hadapan para malaikatnya yang mulia, lebih-lebih di bulan Ramadan yang agung ini.
Masya Allah, ini bentuk kenikmatan yang luar biasa, yang dimana saudara kita yang di luar tidak bisa merasakannya. Mungkin saja mereka yang ada di luar itu sekarang memang belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka masih belum tertarik untuk belajar agama dengan baik, atau mungkin mereka enggan untuk masuk masjid. Dan ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Ada juga mungkin sebagian dari saudara kita di luar itu sebenarnya ingin datang, tetapi karena terkendala pekerjaan yang belum selesai, atau mungkin karena sakit, sehingga mereka ada udzur tidak bisa datang ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan mereka semua bisa bergabung dengan kita, bisa menikmati ketenangan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana tema yang ditulis oleh panitia dari takmir masjid ini, kajian kita pada sore ini adalah tentang sakit dan bagaimana syariat ini membimbing kita jika kita sakit. Jamaah, ketika sakit, mayoritas dari kita semua, mayoritas, bukan minoritas, mayoritas kebanyakan dari kita langsung terpikir dokter, obat, dokter, obat, dokter, obat. Selalu gitu. Sakit agak parah, operasi. Selalu gitu di pikiran kita. Refleks. Secara keumuman, saya katakan ini. Nah, ketika mereka berobat ke dokter satu, nggak ada perkembangan, pindah ke dokter lainnya lagi, nggak ada hasil, minum obat ini, ganti obat itu, untuk ada hasil. Mulai mereka sedikit frustasi dengan cobaan Allah ini. Akhirnya mereka mencari alternatif. Ya, saya begitu. Apa mana alternatif ini? Alternatif adalah pengobatan di luar dokter, dikatakan alternatif. Kalau mereka masih mendatangi sinsek, tabib, pembekam, peruqyah, ada masalah. Sah-sah saja, halal saja. Tetapi yang konyol kalau mereka datang ke dukun. Apakah ada? Banyak jawaban. Kaum muslimin pakai jilbab, pakai baju syar'i, yang laki pakai koko, pakai kopiah, songkok jelas muslimnya, datang ke dukun untuk berobat. Astagfirullah. Jazakumullah. Apakah kita tidak boleh berobat ke dokter? Jawabannya apa? Boleh. Apakah kita tidak boleh minum obat? Jawabannya apa? Boleh. Apakah kita boleh ke dukun? Jawabannya apa? Yang jawab boleh, harus bertobat kepada Allah. Iya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mendatangi dukun dan peramal dan bertanya sesuatu kepada mereka, maka sholatnya 40 malam tidak diterima. Insya Allah. Hanya bertanya. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dan Ahmad juga disebutkan, barang siapa yang mendatangi dukun, kahin dan peramal dan dia membenarkan ucapan dukun itu artinya dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap Al-Quran. Mereka harus bertobat karena kesyirikan yang jelas di situ. Nah, terus bagaimana kita kaum muslimin ketika sakit ini? Sebenarnya kalau kita ikut agama yang mulia, yang agung, agama Islam ini simple. Agama kita yang agung ini, agama Islam yang sempurna ini, Allah dan Rasul sudah membimbing kita. Mulai dijelaskan dalam perkara yang paling besar dari tauhid sampai dengan perkara yang paling sepele, masuk kamar mandi itu diatur dalam agama kita. Nggak ada agama lain seperti Islam. Kesempurnaan nggak ada yang mengalahkan Islam. Perkara yang besar sampai yang paling kecil diatur. Apalagi kita sakit. Sakit juga perkara yang cukup besar. Terus bagaimana menyikapi sakit ini? Dan sebagian besar kita juga merasakan perang sakit. Maka ada dua nas yang harus kita pegang untuk acuan kita. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma anzalal da'an ila anzalal shifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan penyembuhnya, penawarnya atau obatnya. Ini yang harus kita pegang, kita yakini. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit apapun bentuknya, melainkan Allah juga menurunkan obatnya, menawarnya.
Sebagaimana ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada panas, ada dingin, ada penyakit, ada obat. Allah Maha Adil, itulah Maha Adilnya Allah. Kemudian dalil yang kedua, Allah mengabadikan ucapan ad-dzikr Nabi Ibrahim. Sama juga dalam Al-Quran surat As-Suara ayat 80. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ini dua dalil ini jelas harus kita pegang teguhin. Allah tidak menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan penyembuhnya. Kemudian hanya Allah yang menyembuhkan. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dokter bukan penyembuh, tabib bukan penyembuh, sinsai bukan penyembuh, pembekam bukan penyembuh, peruqyah bukan penyembuh. Allah yang menyembuhkan. Jika Allah mengendali seorang sakit dan sembuh, itu mudah buat Allah. Mungkin dalam perjalanan hidup kita pernah merasa sakit, mungkin pusing atau demam atau diare. Kemudian kita istirahat sejenak, malam mungkin tidur, pagi hilang sakitnya, sembuh semua. Itu berarti Allah menyembuhkan dengan mudah. Bagaimana caranya Allah? Wallahu a'lam. Bisa jadi Allah meningkatkan imun kita. Ketika bakteri, virus datang menyerang, imun yang standarnya sekian sama Allah ditambah, sehingga imunnya bisa menolak bakteri dan virus, menolak penyakit, menolak, akhirnya jadi sehat. Mudah buat Allah. Bisa juga seseorang yang belum dikehendaki sembuh oleh Allah, siapapun juga yang menanganinya, gelarnya apapun juga tidak akan bisa sembuh. Coba kita perhatikan di masyarakat kita. Mungkin kita pernah melihat sendiri atau saudara kita mengalaminya. Ada seseorang yang sakit, diantar oleh keluarganya ke rumah sakit, berobat 2-3 hari atau seminggu, nggak tahu sampai kapan. Tiba-tiba dia dipulangkan dengan ambulan jenazah. Pernah melihat? Sering. Pulang diantar keluarga, berangkat diantar keluarganya, pulang diantar ambulan jenazah. Itu artinya apa? Apakah dokter tidak mampu mengobati? Bukan. Itu artinya Allah tidak mengendaki sembuh buat orang ini. Dan sebaliknya, kebalikannya juga ada. Ada seorang yang di rumah itu sakit, tidak kuat apa-apa, sehingga dijemput ambulan, dibawa ke rumah sakit. Saking parahnya mungkin. Dirawat oleh dokter 2-3 hari, seminggu, sebulan, pulang dalam keadaan sehat, pulang bersama keluarganya. Entah naik mobil sendiri atau naik Grab, pulang, tidak pakai ambulan. Dijemput ambulan, pulang sendiri. Yang satunya berangkat sendiri, pulang pakai ambulan jenazah. Itu artinya apa? Allah mengendaki kesembuhan orang itu. Jadi kesembuhan mutlak di tangan Allah. Jemaah Allah, Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita bagaimana sebenarnya kaum muslim itu jika sakit, apa yang harus dilakukan awal-awal. Apakah harus ke dokter dulu atau yang lain? Kita mulai dengan istilah Tibun Nabawi, pengobatan Nabi. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah mengkonsumsi habatus sauda. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna sami'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tercinta ini, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hadhil habatus sauda syifa'un. Sesungguhnya habatus sauda adalah obat min kulli da'in, dari setiap penyakit, ila minasan, kecuali asam. Qultu, maka Aisyah berkata lagi, wa masam, apakah sam itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-maut. Sam itu adalah kematian. Kalau lihat konteks hadis ini, habatus sauda itu obat min kulli da'in, obat dari setiap penyakit kecuali kematian. Soal kematian tidak ada ampun lagi, tidak ada obat apapun juga bentuknya, mati. Selama belum waktunya mati, habatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Ini sabda Nabi. Hanya saja bagaimana merincikan habatus sauda ini, para ulama menjabarkan habatus sauda itu cocok untuk penyakit yang bersifat dingin, bukan bersifat panas.
Kalau istilah TCM, Traditional Chinese Medicine, pengobatan Cina, kita mengenal istilah yin dan yang. Nah, herbal soda cocok untuk mengobati yin, yang dingin. Ada yang panas mungkin cocok. Dan saya terus terang pada saat ini di tempat ini saya tidak kompeten untuk menjelaskan tentang manfaat herbal soda. Hanya saja memang para ulama dan ahli itu herbal soda ada yang dikonsumsi langsung, ada yang ditumbuk jadi tepung, ada yang dioleskan, ada yang dicampur dengan ramuan lain sehingga jadi obat yang cocok untuk penyakit itu. Saya tidak membahas tentang herbal soda. Hanya sebelumnya agama ini menjelaskan herbal soda termasuk obat dalam agama kita yang mulia ini. Yang kedua adalah madu. Madu kita tahu di surat An-Nahl ayat 69 insyaallah. Fihi sifa'ul linas. Di dalam madu itu adalah obat untuk manusia. Jelas ini firman Allah. Allah menyatakan madu itu adalah obat. Dalam hadis Ibnu Majah Rasul menyatakan juga bahwasanya madu itu adalah obat. Berobatlah kalian dengan dua hal, yaitu madu dan Al-Quran. Saya pun saat ini tidak membahas tentang madu, karena madu itu jenisnya bermacam-macam, aneka ragam, dan harganya juga sangat bervariasi, mulai 100.000 sampai 2 juta lebih per kilonya. Saya pernah diberi Ustaz Musa yang dari Madinah madu sider dari Yaman yang ori itu 2 juta lebih per kilonya. Saya dicipin setengah kilo, masya Allah ini. Nah, saya sekarang mengonsumsi madu maroi dari Yaman juga, itu 16.000 per kilo. Yaman, madu itu obat, masya Allah. Yang ketiga adalah bekam. Rasul yang mengingatkan, di dalam bekam ada kesembuhan. Di dalam bekam ada kesembuhan. Yang pertama dari Ibnu Nawawi adalah habatus sauda, yang kedua madu, yang ketiga bekam, yang keempat adalah Al-Quran. Bagaimana status Al-Quran? Apakah Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit? Jawabannya adalah iya. Justru sangat cespleng dan gratis. Kita bisa bayangkan kalau kita konsumsi habatus sauda, kita harus beli. Jarang dari kita menanam pohon habatus sauda. Kita mesti beli, walaupun tidak terlalu mahal habatus sauda itu. Madu, kita juga harus beli. Biaya semua itu. Dari yang paling murah, yang asli, sampai yang palsu, sampai yang KW dipalsu, madu itu banyak. Beli tapi kita. Bekam juga ada biaya di sana. Tukang bekam dia harus beli alatnya. Tidak murah. Dia harus beli jarumnya sekali pakai buah. Dia harus beli masker, beli handscoon, sarung tangan. Dia harus beli alkohol untuk membersihkan sementara botolnya. Dia harus beli klorin untuk membersihkan steril alatnya itu. Tisu, lebih afdal lagi kasa untuk mengelap darahnya. Modal, biaya semua. Karena jamaah yang dari sini, jika antum semua lagi berbekam, jangan pelit-pelit membayar para pembekam, kasihan mereka. Biayanya banyak itu, biaya semua. Nasi 50.000 itu habis tuh, pulaan alatnya aja nggak cukup. Beri pantas, tentu layak kesembuhan untuk kita insya Allah. Bekam. Nah, adapun Al-Quran, kalau habat tadi kita beli, madu kita beli, bala bekam kita beli, Al-Quran gratis. Selama kaum muslim ngaku muslim dan bisa baca Al-Quran bisa dipakai. Dalilnya apa? Ada 3 ayat dalam Al-Quran. Surat Al-Fusilat ayat 44, Surat Yunus ayat 57, Al-Isra ayat 82 insya Allah. Fusilat 44. Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Qul, katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada umat, huwa, sesungguhnya Al-Quran itu lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, huda wa shifa. Dia adalah petunjuk dan syifa, penyembuh. Syifa ya, bukan dawa ya. Dawa itu obat. Kalau syifa itu penyembuh. Ayatnya bukan huda wa dawa, bukan. Huda wa syifa. Kalau dawa itu obat. Obat itu bisa sembuh, bisa enggak? Karena obat itu bisa harus tepat sasaran. Dan obat itu biasanya untuk penyakit fisik. Adapun syifa itu penyembuh, baik jasmani dan rohani.
sakit fisik dan non fisik, emosional, kejiwaan. Itu Al-Quran. Ada contoh kasus dalam yang ada. Riwayat As-Sahihain, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417, hadis Muslim nomor 2207. Insyaallah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada waktu itu tengah safar bersama para sahabat yang lain. Kemudian mampirlah mereka di sebuah perkampungan. Adat orang Arab zaman itu, jika ada tamu yang singgah di perkampungan mereka menjamunya. Jamuan itu walaupun hanya sekedar air putih 1 gelas atau 1 butir kurma, itu berupa jamuan. Nah, sahabat ini mampir singgah di perkampungan itu, dan orang kamu nggak ada yang ngereken, nggak ada yang mau menjamu para sahabat ini. Tidak lama kemudian para sahabat melakukan perjalanan karena penduduk ini menyelisih adat. Tapi apa yang terjadi? Kepala suku dari penduduk kampung itu disengat kalajengking. Kita semua tahu kalajengking padang pasir sangat beracun sekali, sangat mematikan. Kepala suku dan penduduknya mengupayakan mengobati suku tanpa hasil, nggak ada sama sekali. Akhirnya mereka mengatakan, cobalah bertanya kepada rombongan yang baru datang tadi. Barangkali di antara mereka ada yang bisa mengobati kepala suku. Maka salah satu penduduk mengejar rombongan sahabat Nabi tadi, dan mereka menanyakan, adakah di antara kalian bisa mengobati? Kenapa? Kepala suku kami disengat kalajengking, demam tinggi panas. Lalu sahabat menyatakan, kami bisa, tapi kami tidak mau. Karena kalian menyelisih adat. Kalian tidak mau menjamu kami saat kalian singgah di perkampungan kalian. Dan singkat cerita, mereka dialog akhirnya tawar-tawaran. Penduduk kamu ini menjanjikan, tolonglah obati kepala suku kami, dan dalam berarti dibayar 20 ekor kambing. Hari sahabat kembali. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kembali ke penduduk tadi, dan apa yang dilakukan? Masya Allah. Kepala suku yang disengat kalajengking beracun itu dibacakan Al-Fatihah, ditiup-tiup sambil, kalau bahasa kita disembur, disowo ya. Bacaan Al-Fatihah, sembuh seketika, hilang demamnya dan masa segar, sembuh seketika. Bagaimana logika kita menara semacam ini? Racun kalajengking itu medis, artinya ada sesuatu yang masuk dalam tubuh dan meracuni. Kalau misalkan dia mengusir habat sauda jadi sembuh, oh mungkin karena pengaruh habat sauda, ngefek racunnya jadi tawar. Atau dia mungkin minum madu, racunnya disembuh, masih ketemu akal kita. Atau mungkin dia bekam, yang bekas digigit itu disedot, keluarkan, racunnya keluar semua, masih mungkin akal kita. Tapi ini hanya dibacakan Al-Fatihah dan sembuh. Inilah bukti bahwa Al-Quran adalah sifat penyembuh, tidak hanya fisik maupun non fisik juga, benar-benar penyembuh. Masya Allah. Jazakumullah. Sebelum kita masuk materi inti, saya harus menjelaskan sedikit karena ini sangat penting hubungannya dengan kelanjutan materi ini. Dari hadis yang saya sampaikan tadi, saya secara pribadi pernah mengalami. Artinya beberapa tahun yang lalu, hampir 9 atau 10 tahun yang lalu, saya pernah ikut pelatihan ruqyah di Pondok Al-Um, biasa oleh Ustaz Agus Hasan Basori, insyaallah. Nah, setelah ikut pelatihan itu, sekian tahun ilmu itu tidak saya pernah amalkan lagi dan tidak pernah praktekkan. Ya, tahu gini aja, seperti antum semua di sini menulis, mencatat, sudah, dapat dipakai, dapat diamalkan. Ternyata, masya Allah, ilmu itu sangat bermanfaat. Karena itulah saya mencoba untuk duduk di mimbar ini menyampaikan betapa pentingnya ilmu ini dan betapa manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya kenal dengan pejabat, saya nggak sebutkan, di Kota Batu ini, orang nomor 1 di Batu. Ketika beliau terkena kasus, seluruh ulama di Batu, MUI, dari NU, Muhammadiyah, Al-Isyad, semua perwakilan mengirim di Jakarta
untuk sambang ke beliau di Cipinang, termasuk saya. Ya datang ke sana sekedar memotivasi beliau. Rombongan lain pulang, saya nginep semalam, saya nginep di rumahnya Ustaz Dr. Abdul Sawawi, baru besok saya terbang ke pulang. Berapa minggu kemudian saya dijemput lagi oleh pejabat, 2 pejabat di Kota Batu, minta saya ke Jakarta lagi untuk nemuin beliau. Saya tanya untuk apa? Ya, beliau ternyata saya dapat tugas untuk membacakan surat yang beliau tulis untuk masalah Kota Batu. Ya, terus aja nih Pak Edi Ruboko, ya Allah, semua mengampuni. Setelah itu kita memang dekat sekali dengan beliau. Setiap sidang saya ditelepon, diminta menemani. Saya juga bingung, untuk apa kehadiran saya Pak? Saya nggak bisa bantu apapun. Dari segi hukum saya terlepas diri. Silakan, iya enggak apa-apa, temenin aja. Ketika beliau dipindah ke Sidoarjo, ketika sidang di Tipikor, menunggu hakim datang, beliau transit di ruangan khusus, otomatis di kerangkeng. Saya diajak ngomong di dalam, saya ikut digembok di dalam. Kemudian Profesor Yusril datang juga, kita ketika ngobrol dalam penjara kecil itu. Itu yang terjadi. Saya nggak tahu Allah alam kenapa beliau selalu minta saya menemani. Saya juga nggak tahu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Saya tidak tahu apakah kedekatan saya ini menjadikan saya dianggap bahwa saya adalah guru spiritual beliau, saya nggak tahu. Tapi efeknya bumerang buat saya dan sekeluarga. Saya ngalami sendiri. Pertama, istri saya sakit, pinggangnya sakit sampai bungkuk-bungkuk. Ini dia, istri saya hadir juga. Silakan tanya lagi dia. Dipijatkan nggak sembuh, bawa ke bidan nggak sembuh, dokter nggak sembuh, pijat lagi nggak sembuh, dokter lain nggak, muter-muter aja. Beberapa minggu kesakitan. Akhirnya saya minta anak saya, mintakan ke air yang didoakan. Saya bikinkan, saya juga iseng-iseng diminumkan. Wah, bereaksi, muntah-muntah. Oh, ini dia. Sejak itulah saya amalkan ilmu yang saya pelajarin sekian tahun yang lalu. Istri saya ruqyah, saya bilang Al-Quran. Apa yang terjadi? Muntah luar biasa, dan Masya Allah, saya ketika sembuh. Pinggang yang sakit berminggu-minggu, dokter, tukang pijat, segala macam itu hilang, gitu aja. Semua. Alhamdulillah. Apakah selesai? Tidak selesai. Dan di dapur saya yang dihajar. Antum semua tahu, saya jualan bubur ayam. Masaknya menjelang dini hari, subuh pasti matang. Karena saya sudah bertahun-tahun, sekarang sudah 15 tahun buka bubur ayam. Otomatis kita tahu formulanya. Beras sekian, airnya sekian. Itu formula. Nah ini saya ngaduk sendiri, itu jadi air. Encer, rocok-rocok sehingga jadi bubur, jadi air semua. Kita buang. Akhirnya kita ngomong berdua, gak salah tadi ngasih airnya, gak salah ngasih berasnya, timbangan gak keliru. Ini berdua utur-uturan gitu ya. Karena jadi air, gak jadi bubur. Buang, masaknya banyak. Besok kita masak lagi. Ternyata gitu lagi. Itu sudah benar ya, beras sekian, air sekian, fix, oke, masak. Jadi air lagi, rusak. Yang ketiga, akhirnya kita husnudon. Jangan-jangan beras yang sekarang nggak doyan air panen yang sekarang. Kalau kita merah, kita tetap nggak pindah. Baiklah kalau gitu, kita coba berasnya sekian, airnya kita kurangin. Yang harusnya mungkin 10 liter, kita jadikan cukup ekstrim jadi 7 liter, nggak separuh. Kita olah. Alhamdulillah jadi matang. Sebelum subuh matang. Saya tinggal ke masjid, salat subuh. Pulang dari masjid, apa yang terjadi? Basi. Masya Allah, jazakallahu. Bubur itu dimasak di atas 100 derajat Celcius. Kalau kecipratan, melepuh tangan kita. Saya kalau nggak ada bubur itu pakai sarung tangan, pakai kayak robot, takut kalau kecipratan waktu masak. Saking panasnya. Mungkinkah bakteri masuk dengan derajat sekian ini? Matang jadi sampai ke masjid, pulang basi. Allahu Akbar. Apa akhirnya yang disalahkan? Oh ini juga mungkin ada sesuatu. Kalau kita sultan dengan seorang yang sirik kepada saya dan keluarga saya. Akhirnya kita ruqyah. Sebelum malamnya, sebelum kita masak, air yang dipanci
Yang untuk campuran beras tadi saya baca Al-Quran, saya tiup-tiup yang ngomong kepada Allah perlindungan, semua dijauhkan dari keburukan makhluk ciptaannya, dari para jin yang mengganggu segala macam. Kita ruqyah, kita tiup-tiup, besoknya masak, alhamdulillah clear, sehat. Jadi dan tidak basi. Kita jual. Berikutnya lagi apa yang terjadi? Warung saya jadi sepi berapa hari, nggak laku. Padahal lami itu jam 6 pagi saya buka sampai jam 8 tuh rame-rame orang beli bubur untuk breakfast sarapan biasanya. Ini sepi sekian hari. Akhirnya saya kan biasanya kalau ngetop jam 6 terus saya ke ibu saya, ke rumah ibu saya. Itu kebiasaan saya. Saya cium tangan beliau, kita sarapan di sana, ngobrol bareng setengah jam 1 jam saya keluar lagi. Setiap hari saya gitu. Nah karena masalah ini gak karuan di warung saya, akhirnya saya diam. Sampai jam 8 malam gak ada orang beli. Dalam sampai kemana orang Batu ini? Apa sudah gak laku lagi bubur saya? Akhirnya saya ke depan, ke jalan, di jalan raya di depan. Tiba-tiba ada mobil ngerem mendadak. Cit, saya masih ingat. Dan atret mendekatin saya. Pak, buburnya buka. Loh buka, saya bilang. Jam berapa bukanya? Loh jam 6 tadi saya udah buka. Sudah 3 kali Pak kesini Pak, kok tutup? Allahu Akbar. Jadi selamanya ada yang tutupin. Ini fakta yang terjadi, ini pengalaman saya pribadi. Akhirnya apa tadi? Ya saya ruqyah warung itu. Dan alhamdulillah balik normal lagi. Apakah cukup? Itu kejadian tahun 2017. Kemudian sebelum COVID, menjelang COVID, ganti anak saya yang sakit, anak pertama saya. Mohon maaf, payudara yang sakit. Dia mengeluh sakit. Dan sejak dia mengeluh, hanya 2 bulan kemudian sakitnya itu luar biasa sekali, semakin parah. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit Karsa Kesada. Dicek dokter bedahnya, dokter internetnya cek, akhirnya dirujuk ke untuk ronsen USG radiologi ya. Dicek sana, difoto, barulah hasilnya sangat mencengangkan. Memang lihat kondisinya itu sangat parah sekali. Setelah hasil foto yang terjadi adalah secara hasil medisnya Biret C4, saya masih baca itu. Apa maknanya? Kanker stadium 4C. Kalau kita bicara tentang kanker stadium 3 itu orang sudah ketakutan. Karena kanker itu penyakit yang sangat mematikan selain jantung. Secara keumuman, anak saya langsung fotis 4, bukan 4A, bukan 4B, tapi 4C, stadium akhir. Kita bawa lagi data ke dokter bedahnya. Dokter dulu ngecek laporan medisnya dan ngecek secara fisiknya, maka dia pun angkat tangan. Angkat tangan, menyerah. Dia bilang, percuma ini. Dipotong, dioperasi, diangkat pun percuma. Karena mungkin sudah menyerang ke torak, ke abdomen, segala macam. 4C, liar dan ganas. Apa makna kanker liar dan ganas ini? Liar artinya dokter tidak bisa memprediksi kemana sel kanker ini menyerang. Setelah dari payudara dia akan menyerang kemana? Ke paru-paru, ke rahim, ke tulang, ke kepala, nggak ada yang tahu. Itu dibilang liar. Ada begitu dibilang ganas, perkembangannya sangat luar biasa sekali. Mendapat vonis yang demikian ini, si dokter bilang, saya masih ingat ya. Ya, mohon maaf Pak, percuma ini kita operasi. Kemungkinan, ya kalau lihat kondisinya mungkin 2 bulan lagi kapan ini anak saya. Masya Allah. Di mana ada orang tua yang kuat mendengar anak ini vonis semacam ini? Apa yang kita lakukan? Pulang. Sempat nebus resep waktu itu, saya masih ingat, murah kok. Kalau nggak 45.000 ya 55.000. Itu bukan obat, itu pereda rasa nyeri. Bohongin aja. Bukan titik yang sakit, tapi biar nggak nyeri gitu aja. Tapi sakit tetap nggak berubah. Tidak diminum satu pun obat itu. Akhirnya pulang ke rumah, ya kita saling menangis, kita tangis-tangisan. Akhirnya saya nasihatin kepada anak saya, nah, ibarat perjalanan. Di depanmu traffic light sudah kelihatan. Mungkin 20 meter lagi kamu sampai di traffic light, lampu merah. Dan itulah titik akhir kamu.
Dengan waktu yang perkiraan dokter itu sekitar 2 bulan, maka gunakanlah waktumu sebaik-baiknya. Berbakti kepada suami dan rawat anak-anak. Anaknya 5, masih kecil-kecil waktu itu. Berbakti kepada suamimu, rawat anak-anakmu. Menurut dokter tinggal 2 bulan lagi. Anak saya setuju. Dan dia nggak mau di rumah sakit. Karena ketika dia sakit, dia punya grup orang sakit semua. Temannya hari ini meninggal, besok satunya lagi, gitu terus. Ada grup. Dan mereka dirawat di rumah sakit. Dan anak saya yakin, saya tidak mau di rumah sakit. Apapun saya rasakan akan saya rasakan. Saya tinggal di rumah, saya berbakti pada suami saya, dan saya merawat anak-anak saya. Masya Allah. Dan apa yang saya lakukan? Saya ruqyah. Pagi, sore, terus. Sepekan sekali kita pegang. Sepekan sekali dipegang. Kemudian waktu itu di Malang ada terapis PAZ. Pengobatan akhir zaman ya, PAZ. Sempat kita bawa 2 kali ke sana. Pegang lagi, ruqyah lagi. Ruqyah setiap hari, pagi sore. Sebulan setengah saya ingat. Sebulan setengah kemudian, mohon maaf, di payudaranya ada lubang kecil. Karena lubang itulah darah keluar. Saya tanya, sakit nak? Enggak. Keluarkan, pencet. Dikeluarkan, dipencet darah itu. Setelah itu darah keluar terus dari payudara. Darah terakhir tanah. Hampir 2 minggu ditampung. Sampailah payudara itu kembali dengan bentuk posisi normal. Darah nanah habis kering. Dan yang saya sangat masih ingat ya, jadi lubang itu tertutup rapat. Maka pada waktu kami pun sangat yakin ya, bahwasanya Allah SWT menyembuhkan anak saya dengan bacaan Al-Quran ini. Masya Allah. Tapi ia yakin. Untuk memastikan itu, maka kami kembali ke dokter yang sama, ke Karsa lagi, saya bawa lagi di radiologi, di ronsen lagi, coba periksakan apakah keyakinan kita ini cocok dengan versi medis. Akhirnya dokter yang sama ini memeriksa anak saya, karena anak saya juga pakai cadar dan dokter lupa ingat, dan dia mengatakan, oh ini tidak apa-apa, ini hanya penebalan biasa katanya, kayak kalau kita habis jatuh ya, bekasnya kayak mengeras gitu, biasa katanya. Tiba-tiba dokternya ingat, loh Mbak, sampean kan yang 2 bulan kemarin kesini ya? Iya. Mana berkas yang kemarin? Saya lihat, saya nggak ngasih, dia nggak ngasih hasil medis ini sebelum berkas yang lama dibawa ke sini. Anak saya ngambil ke bagian berkas, diserahkan. Dokternya kaget. Dia yang memvonis stadium 4C, kanker payudara 4C, dia kebingungan. Akhirnya nanya pada anak saya, Mbak ini diapakan? Anak saya senyum-senyum cerita ke saya, rahasia dok katanya. Dia rahasia dok, gak cerita dia diapakan. Akhirnya si dokter yang bilang, ya sudah kalau gitu tumor jina aja ya, 2B. Ini penyakit tawar-tawaran loh. Dari diagnosa pertama semacam itu, dan memang seperti itu ternyata, berubah jadi tumor zina katanya. Tidak apa-apa, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi kami tetap yakin bahwa anak saya disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Al-Quran tadi. Apa kami puas? Tidak. Kami pindah ke Malang. Kebetulan saya, teman sekolah saya itu ada profesor yang pegang radiologi. Kita bawa ke sana. Tolong periksakan anak saya. Kenapa? Periksakan aja. Sampaikan apa adanya. Jika sakit, bilang sakit. Jika tidak, kalau bilang tolong. Periksa yang teliti. Diperiksa semua. Dan dia mengatakan, nggak ada masalah apapun ini. Ini hanya hormonal aja. Jika wanita mungkin bulanan datang agak besar dikit, keluarga kembali lagi normal. Alhamdulillah. Total yakinnya Allah menyembuhkan dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah, jazakumullah. Ini fakta yang saya alami, yang saya rasakan. Nah itu saya ingin menularkan apa yang saya alami, sebuah nikmat yang luar biasa, yang mungkin itu bisa menimpa semua di antara kita.
Karena itu hikmahnya apa? Setelah anak saya sembuh, grupnya dia nanya, gimana cara sembuh? Anak saya cerita, di ruqyah, di ini. Akhirnya saya setelah itu, dia belajar PAZ ke Klaten, ke foundernya langsung Ustadz Haris ketika beliau masih hidup. Sekarang sudah meninggal, Allah. Kemudian anak saya juga belajar topung, belajar bekam, belajar akupuntur, belajar refleksi. Semua kesehatan dipelajari untuk apa sih? Empati yang muncul dalam hatinya. Dia pernah merasakan sakit yang mengerikan, yang dimasalah nyawa dari ujung mata. Ingin berbagi dengan orang lain yang sakit. Itu tujuannya. Jadi kita buka bilik di rumah. Dan saya sendiri hikmahnya apa? Dari teman-teman yang mengetahui dia sakit, akhirnya saya pun diundang sampai ke Kendari. Berapa orang saya tangani di sana, Sulawesi Tenggara. Pulang dari Kendari, saya diundang ke Ambon. Saya terbang ke Ambon. Terus saya bilang, janganlah cari Ustadz di sana. Enggak. Ya udah pada jauh sekali transit. Saya harus Surabaya, Makassar, Ambon. Pulang dari Ambon, saya pun ke Batam. Ada juga dari Jambi yang mengundang. Sebelum saya ngatur jadwal, udah keburu meninggal. Ada dari Medan, sudah janjian semua. Saya udah mau terbang. Suaminya belum bisa jemput karena jalan rumah dan barat itu 8 jam perjalanan darat. Ngatur jadwalnya ditunda. Akhirnya meninggal juga. Bali juga demikian. Apa hikmah di balik itu sama sekali? Al-Quran sifat. Al-Quran penyembuh. Oleh karena itulah kaum muslimin semua yang di sini sebaiknya ketika sakit, apapun bentuknya sakit, langkah pertama kita adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bersifat, banyak berdoa, dan baca Al-Quran. Simpel. Jazakumullah. Apa yang disampaikan mulai awal sampai ini tadi, ini baru mukadimah sebenarnya. Baru pembukaan. Kita belum masuk di materinya. Karena apa? Ketika saya belajar ikut daurah pelatihan ruqyah di Al-Um sama Ustadz Agus, itu 4 hari berturut-turut, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jeda hanya isya sebentar, sholat makan lanjut lagi, sholat makan lanjut lagi sampai 10 malam. Besok gitu lagi. Ustadz Agus bilang, ini materi 1 tahun di pondok, dimampatkan 4 hari. Dan mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, ketika saya dari sini, saya mau mampatkan berapa jam di sini? Saya bingung. Mukadimah aja baru ini ya. Sudah hampir selesai, hampir maghrib sudah. Dan kita buka dulu kalau gitu ya nanti ya. Jazakumullah. Al-Quran adalah sifat penyembuh. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan, dicobalah di rumah. Siapapun juga yang sakit di antara antum semua, cobalah dengan Al-Quran ini, simple, yang kita kenal dengan ruqyah mandiri. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyak istighfar pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, baca salat untuk Nabi, sebanyak yang terserah, mau berapa aja bebas. Kalau orang kita dalam dekat sama Allah, Rasulullah SAW membimbing kita dengan sebuah doa. Hadis ini dari sahabat Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As waktu itu mengeluhkan tentang penyakit Rasulullah. Rasulullah menjawab, bacalah, letakkan tanganmu di tempat yang sakit. Kemudian bacalah Bismillah 3 kali. Setelah itu bacalah A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Insyaallah semua udah hafal. Cuma mungkin banyak yang nggak praktek. Doanya simpel. Bismillah 3 kali. Mengucapkan A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Bismillah, 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 dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kehendak Allah min syarri
dari keburukan ma ajidu, apa yang aku rasakan, wa uhadiru, dan apa yang aku khawatirkan. Doa ini kelihatan sederhana, tidak. Rasulullah itu Masya Allah, ucapannya simple, padat, penuh dengan makna. Apa hubungannya ma'ajidu wa uhadiru, dari apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan? Hubungan itu luar biasa, nggak kebayang oleh kita tadi. Ya Allah, berlindung kepadamu dengan keperkasaanmu dan kehendakmu dari keburukan apa yang aku rasakan. Sakit tadi maksudnya, yang dirasakan kan sakit. Wa uhadiru, dan apa yang aku khawatirkan. Ternyata yang dikhawatirkan ini lebih mengerikan daripada yang dirasakan. Contohnya apa? Jika untuk semua di sini sakit kepala, kan sakit kepalanya dari apa yang aku rasakan, ma'ajidu wa uhadir, dan apa yang khawatirkan. Khawatir ini sakitnya bahkan mungkin 10 kali lipat daripada yang dirasakan dari sakit asli. Kita sebenarnya sakit kepala biasa. Ketika kita khawatir, maka ini jangan-jangan kanker otak ini, jangan-jangan pembuluh darah saya pecah. Padahal pusing biasa sebenarnya. Ini yang terjadi. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang ini. Khawatir ini lebih dahsyat dari sakit itu sendiri sebenarnya. Mungkin tidak mulai sepuh-sepuh, tulangnya udah mulai linu, sebenarnya biasa, udah sepuh, mulai linu. Enggak, karena khawatir jangan-jangan kanker tulang. Gitu, kekhawatiran yang luar biasa. Ini penyakit. Makanya Rasulullah meminta kita untuk berdoa kepada Allah dari hal yang mendingan ini. Khawatir itu lebih dasar daripada sakitnya sendiri. Karena khawatirnya angan-angan, was-was, dan itu sifatnya lebih dasar daripada sakit itu sendiri. Padahal belum tentu, padahal sebenarnya pusing-pusing biasa karena mungkin masuk angin atau capek, bisa sembahan atau mungkin minum botrek, apapun sembuh sebenarnya ya. Tapi karena khawatir, wah jangan-jangan di kanker otak, jangan-jangan ada apa di kepala saya, jangan-jangan ini. Wa uhadiru, dari apa yang aku khawatirkan. Jadi kita mencoba untuk ke sana. Sekali lagi, apakah tidak boleh ke dokter? Boleh. Apakah tidak boleh minum obat? Boleh. Ya, tapi ingat, obat dalam takaran tertentu, Masya Allah. Tapi kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang banyak, efek sampingnya besar. Ginjal terutama ini aja. Ya, kalau kita bergantung pada obat, maka sekali lagi, saya pun juga di sini yang merasa sakit, bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cobalah lakukan apa yang Rasul ajar kepada kita. Minum habatus sada, minum madu, dibekal, dan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Surat apa? Bebas. Biasanya sih Al-Fatihah 30, itu ada dalilnya semua. Adapun surat yang lain, selama itu Al-Quran bisa dipakai untuk meruqyah. Itu ruqyah mandiri dan simpel. Kalau masih butuh bantuan lagi, ambillah air putih atau air zam-zam, mungkin lebih gampang. Berdoalah kepada Allah. Isyarat ini sudah selesai. Belum ya? Ambil air putih atau zam-zam, baca istighfar, tiupkan di air itu, baca salawat, tiupkan di air itu, kemudian berdoa kepada Allah. Ini saya lakukan, bukan sebuah dalil yang harus seperti ini, enggak. Silahkan versi yang lain. Kalau tadi saya bilang saudara di Al-Fatihah ditiupkan sembuh. Nah, kalau kita mungkin kata bolak-balik gak sembuh-sembuh. Apa bedanya? Keimanan dan ketaatan sahabat Nabi itu luar biasa. Hanya Al-Fatihah disebutkan racun kalajengking sembuh. Kalau racun mematikan sekali. Rasulullah jangan ditanya lagi. Nggak level kita. Dengan sahabat kita nggak level. Kalau kita lihat riwayat, insya Allah sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika terluka matanya hampir copot. Ketika oleh Nabi untuk membawa bendera untuk perang, hanya ditiup Rasulullah, mata itu balik lagi betul. Kita nggak level.
Kita nggak sejauh itu ya. Yang kalau sekarang sakit kita yang enteng-enteng. Ambil air putih, istighfar, sholawat tiupkan, baca Al-Fatihah tiupkan, baca ayat kursi tiupkan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiupkan, dan mohon ya Allah, jadikanlah air putih yang aku baca Al-Quran di atasmu sebagai wasilah, sebagai wasilah kesembuhan bagiku. Minum. Kemudian pegang yang sakit, atau air tadi bisa diusap-usapkan juga sambil dipijit-pijit sendiri. Baca doa tadi, aku berlindung kepada Allah dengan keperkasaan dan kehendaknya dari keburukan apa yang merasakan dan apa yang khawatirkan. Ulang terus. Insya Allah jika orang meridhoi, sakit apapun bentuknya akan sembuh atas izin Allah SWT. Rupanya waktu udah mepet ya, karena 10 menit lagi ya. Itu ruqyah mandiri, simple, jangan praktek sekarang. Nah, karena waktu emang nggak nutut, apa yang harus kita lakukan? Kalau mandiri sudah bisa, kenapa kita tidak ada niat untuk membantu orang lain yang butuh bantuan kita? Karena saya pernah diminta tolong, ada sebuah pondok tahfidz, salah satu santrinya ada gangguan. Saya bertanya, loh Ustaz di sana gimana? Musyriknya gimana? Nggak bisa. Cuma rahimahullah, ruqyah itu bukan perkara sederhana. Tidak semua ustaz mau meruqyah, bukan tidak bisa. Tidak semua ustaz mau meruqyah. Ini masalah itu sih. Kalau mau belajar simple, karena ustaz sudah punya basic, tapi tidak semua ustaz mau meruqyah karena risiko yang ada. Nah, di pondok ini nggak ada yang belum bisa, belum pernah praktek. Akhirnya saya diundang. Setelah saya tangani, alhamdulillah banyak perubahan. Dan saya bilang kepada mudirnya, guru pondok, ya kalau begini cara pola pikir kita, apa yang terjadi? Ini antum rumah takut, ini pondok-pondok penghafal Al-Quran. Jika santri ada sesuatu dan kita tidak bisa menanganinya, terus orang umum minta tolong kepada siapa? Pertanyaan. Jika ada orang umum mungkin kesurupan atau gangguan, terus minta tolong kepada siapa? Yang setiap dengan Al-Quran aja nggak bisa nanganin, nggak mau nanganin. Wajib semua bisa. Perkara manjur nggak manjur misalnya lain. Yang penting tahu caranya. Wajib kita harus bisa. Semua kaum muslim. Untuk anak-anak, untuk cucu, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Bagi saya ada pengalaman semacam ini. Akhirnya jadi praktisi ruqyah sekitar 10 tahun ini saya mau nggak mau kepepet. Yang tadi saya sekitar belajar, sekitar tahu ilmunya, kayak sekarang belajar semacam ini, simple, nggak diamalkan. Tiba-tiba ada kasus keluarga, kasus teman, dan akhirnya kita pakai ilmu ini. Dan subhanallah, masya Allah, manfaatnya besar sekali. Apakah antum tidak tertarik untuk itu? Jazakumullah. Dakwah lewat pengobatan ternyata lebih simpel, lebih mudah dan lebih mudah diterima. Saya ada pengalaman tentang ini. Artinya apa? Banyak kajian majelis semacam ini menyampaikan ilmu, masya Allah ilmunya, akhirnya hadisnya Al-Quran, masya Allah. Tapi banyak di antara para santri ini, para muslimnya mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang lumayan nempel seminggu, besok lupa lagi. Ada yang keluar dari pintu masjid sudah lupa lagi. Sekitar hadir cari pahala aja, ilmunya nggak diamalkan. Tetapi kalau kita dakwah dengan pengobatan, insya Allah orang yang diobati ini akan lebih bisa menerima, mudah dakwah kita. Mudah sekali ketika saya melihat seorang itu, karena saya kebiasaan ketika melihat seorang itu, saya jadi alat dulu segala macamnya. Akhirnya pasti satu, jimatnya saya minta semua. Dan banyak yang mau karena mereka kepepet. Saya kembalikan tauhidnya bahwa jimat kami adalah syirik dan harus dimusnahkan. Nah, sekarang kalau kayak kita gitu, pengajian terus ada yang punya jimat, diem aja gitu. Bisakah kita jimat itu buangan? Susah kita ngomong gitu. Karena dia masih butuh dengan jimatnya. Ini bantu saya segala macam. Tapi itu susah. Tapi ketika dia mentok sakit dan dia butuh,
terus sembuh. Ketika kita nasihatin, dia mudah sekali menyerahkan. Nah, mungkin akan saya bahas di pertemuan berikutnya, nganut ya. Karena menggotimah dan masuk sedikit, intinya belum dapat. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan sambung lagi jika jamaahnya berkenan. Jika tidak atau ada yang takut, kita ganti dengan materi yang lain. Kalau terserah aja, saya tadi diundang di Sidoarjo, itu yang hadir 90 ustadzah dan 60 ustadz. Ketika saya sampaikan, saya cuma ngajarin, saya tidak muruqyah, saya cuma ngajarin. Di belakang sana 2 ustadzah gereng-gereng nangis-nangis kesurupan, saya jadi bingung. Yang satu lagi depan sini, wah jadi macam. Tadi security. Satu lagi ustadzah. Saya tidak muruqyah, saya cuma ngajarin. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada pertemuan ini kita nggak bisa tuntas karena waktu yang mepet. Mohon maaf karena saya belajar kalau selama setahun dimampatkan 4 hari. 4 hari saya mampatkan 1 jam, kayaknya nggak mungkin. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut jika panitia mengendaki. Jika tidak, kita akan ganti dengan tema yang lain. Insya Allah sebelum kita tutup, bila ada pertanyaan yang simpel yang berhubungan dengan yang disampaikan tadi. Tidak ada? Apabila ada pernyataan dari beberapa katanya sebagian besar penyakit yang ada di masyarakat ini karena sihir dan aib. Rasanya karena karena medis atau memangnya banyak itu karena sihir dan aib dasar. Maka jawabannya insya Allah benar. Jadi dari doa Nabi tadi, ma'ajidu bahwa hadir. Tadi apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Di mana kekhawatiran itu lebih dasar dari yang dirasakan. Ini siapa yang menjadi kita khawatir? Contohnya asam lambung. Asam lambung itu kan perih aja gitu. Tetapi efek yang kita nanganin, kalau dia naik ke paru-paru, kita akan sesak. Iya kan? Sesak nafas. Kalau dia naik menyerang ke jantung, kita kena jantung. Kalau dia naik ke kepala, kita akan kalut, panik, stres. Itu bawaannya. Nah sekarang siapa yang bawa naik ini? Bisa jadi jin. Bisa jadi jin. Orang depresi dan segala macam itu bisa ulang lagi. Maka inilah membahas tentang makhluk yang satu ini dan hubungan dengan ruqyah butuh waktu di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya cukup di sini. Gitu ya. Jawabannya iya. Jadi penyakit itu bisa karena medis, bisa non medis. Nah, ketika non medis yang muncul, kita bawa ke medis, maka siapkan aja rumah satu habis, tegalan habis, mobil habis, nggak ketemu karena bukan ranahnya. Kalau sudah bukan non medis, ranahnya apa? Ya. Bawa aja lah, silakan ke dokter, silakan dioperasi, nggak ketemu. Indikasinya adalah penyakitnya pindah-pindah. Kalau mengingatkan, sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh kita melalui peredaran darah. Inna syaitan insya makhluk. Ketika dia ada di sini, pundak kita sakit. Kemudian dia bisa pindah sebelah kiri, pindah ke perut. Nah, salah satu indikasinya, jika sakitnya pindah-pindah, itu biasanya gangguan, bukan medis lagi. Kalau medis ya sudah, lutut sakit ya lutut. Ini pindah ke lutut kanan, pindah ke tangan. Ini penyakit bisa pindah-pindah. Itu indikasi biasanya. Ya, sementara itu jawabannya ya. Kita akhiri. Subhanallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد